Ya, sekarang saya akan coba share screen, yaitu desktop saya. Baik, sekarang sebelum kita mulai ya, di sini nanti kita harus menginstal dulu yaitu framework Django-nya. Dalam hal ini kita perlu menginstal modul Django. Oke, untuk dapat menginstal modul Django, kita bisa dari command prompt ya. Kita gunakan pip, yaitu pip install, langsung aja namanya adalah Django. Dan apabila kita nanti membutuhkan untuk ini konektivitas dengan database ya, dengan database-nya, maka di sini yang digunakan itu adalah library yang namanya adalah MySQL Client ya. Kalau kemarin kita mencoba library MySQL Connector untuk membuat aplikasi Python yang terhubung dengan database database MySQL. Nah, kalau di Django ini yang kompatibel itu library-nya adalah MySQL Client. Nah, dari sini dengan menggunakan perintah pip ini kita bisa install ya. Kemudian kita tunggu. Nah, kalau misalnya sudah terinstall untuk Django dan modul Django dan MySQL-nya, MySQL Client, maka nanti akan muncul informasi seperti ini. Tapi kalau belum ada ya nanti dia akan install. Oke, kalau seperti ini berarti kita sudah bisa memulai membuat project Django yang baru. Oke, ini sudah. Sekarang kita masuk ke Visual Studio aja ya. Saya tutup dulu aja aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, jadi di dalam folder ini ya, ini kita bisa mulai dari terminal. Kalau di sini sayangnya terminalnya nggak bisa. Nggak tahu ini cara membesarkan tulisannya bagaimana. Kalau begitu saya mulai aja dari command prompt aja. Nah, saya akan masuk dulu ke directory yang coba di D mungkin ya. Sorry sebentar. Lokasi saya nyimpennya di mana ya? Ya, kita bisa mulai ya dari directory tempat kita membuat project seperti itu. Ini sepertinya di drive E. Oke, di drive E. Sebentar. Oke, saya masuk ke drive E dulu. Nah, di dalam Python project ini ya, dimana saya menempatkan semua source code dari aplikasi-aplikasi Python saya di sini, kita mulai aja membuat project Django-nya. Kita ketikkan aja Django admin, kemudian start project seperti ini ya. Nah, kemudian nama project kita apa? Kita tuliskan di sini. Misalnya nama projectnya adalah my web seperti ini. Ya, kita enter. Nah, ketika dia sudah selesai, nanti akan dibuat sebuah folder yang namanya my web di sini. Jadi kita masuk dulu ke folder my web. Seperti ini. Nah, kemudian di dalam folder my web nanti kita bisa lihat di dalamnya nanti terdapat beberapa buah folder dan sebuah file yang namanya di sini manage.py ya. Nah, manage.py ini yang bisa kita gunakan nanti untuk mengelola project kita seperti itu. Oke, kemudian setelah itu karena di sini sudah terbuat ini ya sebuah folder dan di dalamnya terdapat beberapa directory dan di dalam directory ini terdapat beberapa file ya yang bisa kita edit. Nah, untuk itu saya akan buka aja dari Visual Studio. Kemudian saya buka foldernya tadi di project di my web. Oke, di sini saya select. Nah, di dalam folder my web nanti kita bisa lihat di dalamnya nanti terdapat beberapa buah file ya. Ini adalah file dasar ketika kita membuat project baru yang disediakan oleh framework Django. Nah, pertama yang harus kita lakukan editing terlebih dahulu adalah di file setting.py di sini.
Di dalam file setting.py ini nanti kita akan menambahkan ya, yaitu database apa yang akan kita pakai dan juga aplikasi apa yang nanti akan kita pakai di dalam project ini. Aplikasinya tentunya aplikasi berbasis Python yang nanti akan kita buat. Oke, di sini kita buka dulu ya. Di sini kita buka dulu. Kita masuk ke bagian yaitu setting database di sini. Nah, secara default database yang dipakai oleh Django itu adalah menggunakan SQLite. Ya, ini secara default dia menggunakan SQLite. Artinya di dalam engine-nya Django di sini sudah disediakan database SQLite sehingga Anda tidak perlu menginstal database yang lain lagi. Nah, tetapi mungkin kalian terbiasa dengan menggunakan MySQL ya. Jadi di sini nanti kita akan gunakan untuk database-nya adalah database MySQL ya. Nah, untuk itu di sini kita perlu tambahkan beberapa parameter di default database yang akan kita pakai di sini ya. Nah, untuk engine-nya ini kita ganti dari backend-nya itu adalah SQLite 3, kita ganti menjadi MySQL seperti itu. Terus kemudian untuk hal yang lain ya, misalnya nama database-nya seperti itu. Ya, kita tentukan di sini. Ya, misalnya kita buat database dengan nama adalah perkakas. Ya, nama perkakas. Perkakas pertukangan lah ya, ibaratnya seperti itu. Ini nama database-nya yang nanti akan kita pakai karena nanti kita akan membuat database tentang toko online jual beli perkakas pertukangan seperti itu. Terus kemudian kita isikan identitas yang lain, misalnya mulai dari usernya ya, user untuk login ke database-nya tentunya misalnya kita gunakan root, kemudian apalagi ada password ya, passwordnya kosong. Terus kemudian ada host, alamat dari servernya di sini adalah localhost seperti ini, localhost ya. Kemudian portnya dari MySQL ya, sebenarnya untuk portnya ini ya, untuk portnya ini sebenarnya nggak wajib ya, nggak wajib kita isikan, tetapi kalau kalian pakai MySQL di port yang lain ya, ini tentunya harus kalian masukkan ya. Dimana ini untuk portnya 3306 untuk default dari MySQL. Terus kemudian jangan lupa di sini untuk tanda koma seperti ini harap diperhatikan ya ketika nanti Anda merubah settingan seperti itu, karena terkadang tanda titik, tanda koma seperti ini yang sepertinya sepele seperti ini, tetapi hal itu bisa jadi cukup vital di dalam Python dalam membaca parameter yang kita berikan di sini. Dan parameternya di sini ini kan dia berupa dictionary ya, di sini dia berupa dictionary. Oke, ini untuk database-nya ya. Oke, sekarang yang kemudian kita perlu lakukan adalah tentunya harus kita aktifkan dulu ya MySQL-nya ya, untuk memastikan bahwa nanti dapat berjalan dengan baik seperti itu ya. Oke, untuk itu saya aktifkan dulu server database-nya ya. Jadi untuk database servernya saya aktifkan dulu, yaitu MySQL-nya di exam ini cukup yang server MySQL-nya aja. Untuk Apache-nya tidak usah diaktifkan. Ya, ini sudah aktif. Terus kemudian yang berikutnya kalian perlu lakukan adalah membuat database-nya dulu ya. Saya gunakan aja di sini Navigate untuk membuat database-nya terlebih dahulu. Oke, di sini saya buat new database. Kita beri aja namanya tadi adalah perkakas ya. Nama database-nya perkakas seperti ini. Oke, ini sudah. Nah, kemudian berikutnya kita kembali ke Visual Studio. Ini pastikan ini sudah ya, untuk ngecek nanti konektivitas seperti itu. Nah, sekarang saya akan jalankan perintah di terminal. Bisa langsung terminalnya yang terintegrasi di Visual Studio, atau Anda pakai
dari dari menu komen yang tersedia di Windows ya. Saya ganti aja ke komen from seperti ini. Nah, di bagian komen di sini kita lakukan proses yang namanya itu adalah migrasi. Jadi proses migrasi ini nanti dia akan menyiapkan ya, yaitu script untuk membuat model atau membuat database-nya yang dipakai di dalam aplikasi berbasis Django kita. Nah, di sini kita sudah berada di folder My Web, jadi di folder aplikasi Django kita di sini ya. Jadi kita ketikkan aja ini, kalau kita lihat dulu dir, isinya kan ada file yang namanya manage.py ya. Kita eksekusi aja manage.py, kemudian migrate ya, kita cek. Nah, ketika kita jalankan perintah migrasi tadi, dia akan menyiapkan berbagai macam script gitu ya untuk membuat database ya, untuk membuat database baik di SQLite ataupun di MySQL ya. Bagaimanapun tetap di Django dia akan menggunakan SQLite untuk manajemen dari aplikasinya yang kita buat seperti itu. Oke, kalau sudah selesai kita migrate, nanti kita bisa lanjut ke step berikutnya ya. Nah, step berikutnya adalah kita buat dulu ya. Di sini kita buat dulu sebuah super user, di mana super user ini nanti kita gunakan untuk mengelola halaman dari aplikasi kita ya, aplikasi web kita. Oke, kita panggil lagi yaitu manage.py, kemudian kita buat sebuah super user. Nah, kita ketikkan aja create ya, create super user seperti ini. Nah, di sini nanti Anda akan diminta untuk memberikan nama terhadap super usernya. Misalnya username-nya ya, kita isikan aja namanya dgadmin seperti ini. Kemudian email address-nya ini bisa Anda isi, bisa Anda kosongi. Password-nya saya pakai 123456 aja. Nah, kemudian di sini karena dia ada pengecekan apakah di bypass ya, kita bypass saja karena di sini untuk belajar ya. Oke, jadi di sini kita sudah punya sebuah super user namanya dgadmin ya, dan passwordnya tadi 123456 seperti itu. Nah, sekarang kita coba dulu ya, kita coba dulu apakah ini aplikasi kita atau aplikasi Django kita itu sudah bisa running ya. Kita jalankan servernya, manage.py run server seperti ini. Oke, kemudian kalau Anda lihat di sini nanti starting server at ini alamatnya adalah alamat localhost pada port 8000 ya, localhost pada port 8000. Jadi secara default untuk development ya, untuk Django ini dia menggunakan port 8000. Oke, kita coba buka aja. Nah, nanti kalau misalnya sudah ini ya, sudah berhasil, akan muncul halaman aplikasi kita seperti ini ya. Dan untuk masuk ke halaman admin, kita masuk ke folder admin seperti ini ya. Nah, di folder admin ini kita isikan aja login kita. Nah, secara default di dalam aplikasi berbasis Django kita ya, untuk super user di sini nanti bisa melakukan konfigurasi user dan grup ya, memberikan otoritas tertentu ataupun autentikasi, menambahkan user, menghapus user dari menu site administration ini ya, dari aplikasi site administration ini yang secara default ini akan ada ya, akan ada ketika kita membuat aplikasi berbasis Django framework seperti itu. Oke, ini kita biarkan dulu seperti ini. Kemudian kita masuk ke pembuatan aplikasi ya. Oke, untuk membuat
aplikasi, ya ini aplikasi dasarnya ya, aplikasi dasarnya untuk manajemen user dan grup ataupun manajemen aplikasi yang kita buat berdasarkan Django. Nah, kita ingin menambahkan yaitu aplikasi ya, aplikasi yaitu tadi aplikasi toko jual beli perkakas. Oke, untuk itu dari command prompt di sini ya, atau kalian bisa dari command prompt di Visual Studio ini juga bisa kalau Anda mau ya, tapi mungkin biar ini. Oke, kita dari ini aja deh, dari sini aja, semoga ini tulisannya bisa kebaca. Nah, saya akan membuka sebuah command prompt baru ya, di sini buat command prompt baru. Saya buat tambahkan sebuah aplikasi. Kita nambahkannya dengan memanggil perintah start app, yaitu nama aplikasinya perkakas seperti ini. Kita enter. Nah, kemudian setelah kita buat sebuah aplikasi perkakas ini, nanti di dalam foldernya ini, nanti di dalam folder my web ini nanti ya, ini kan folder utamanya my web. Di dalam my web itu nanti terdapat sebuah folder lagi yang namanya perkakas ya. Jadi secara default aplikasinya adalah my web, tapi kita bisa tambahkan sebuah aplikasi yang namanya di sini adalah perkakas. Nah, di dalam folder perkakas ini nanti akan terdapat beberapa file yang isinya kurang lebih sama dengan isi dari folder my web atau dari aplikasi my web ya, seperti ini. Nah, sekarang kita perlu konfigurasi, yaitu di menu setting ya. Jadi di menu setting dari aplikasi my web itu kita perlu tambahkan yaitu sebuah aplikasi ya, yaitu aplikasi perkakas ini. Jadi kita buka aja di menu setting ini ya, ini sudah terbuka. Oke, di sini kita tambahkan dulu aja sebuah aplikasi ya. Di sini installed application, di sini kita tambahkan yaitu aplikasi perkakas. Kita tuliskan seperti ini, perkakas ya, .apps. Kemudian ini untuk file config-nya kita namakan nanti perkakas config seperti ini. Ya, perkakas config. Ya, setelah kita nambahkan aplikasinya seperti ini ya, kita tambahkan aplikasinya seperti ini, kita simpan dulu. Nah, kemudian berikutnya kita buat sebuah folder ya di dalam folder perkakas ini, di mana folder ini nanti digunakan untuk menyimpan template HTML seperti itu. Jadi di Django Framework dia menggunakan konsep ini ya, MVT ya, model view template. Jadi beda dengan model MVC. Jadi di sini nanti untuk aplikasinya itu yang dijalankan adalah template yang dibuat, yang di dalamnya terdapat kode-kode spesifik dari Python yang nanti akan diterjemahkan ke dalam suatu proses seperti itu. Nah, di sini di dalam folder perkakas ini kita buat dulu aja sebuah folder yang namanya template seperti itu ya, seperti ini. Nah, kemudian di dalam template ini kita tambahkan lagi aja sebuah folder yang namanya adalah sama, yaitu perkakas. Jadi di dalam folder perkakas terdapat folder template, di dalam folder template terdapat yaitu folder perkakas seperti ini. Oke, kemudian kalau ini sudah, kemudian kita akan daftarkan ya folder template ini ke dalam setting yang ada di sini ya. Kita daftarkan ke dalam setting agar nanti di dalam pencarian template ya, ini kan di sini ada ini ya, variabel template ya. Variabel template di sini kan berupa array ya, berupa array di sini. Nah, di sini ada, yaitu ada di dalam array ini kan terdapat sebuah dictionary di sini. Nah, di dalam dictionary ini terdapat yaitu key yang namanya dirs di sini. Nah, dirs ini akan dilihat oleh Django ya, untuk engine-nya Django, yaitu ini apa, nama-nama folder yang nanti akan dicari di dalam
aplikasi ini ya, aplikasi web ini yang berbasis Django ini, apakah folder-folder dengan nama seperti ini nanti ada ya. Kalau ada nanti akan dicari di dalam ini apa, atau ditambahkan di dalam path-nya ya, path pencarian seperti itu, atau apa ya, jalur pencariannya nanti dia salah satunya akan mencari folder dengan nama templates dan mencari file di dalamnya kalau file yang di dalamnya itu memang dibutuhkan seperti itu ya. Oke, jadi kita tambahkan di templates yaitu ini ya, di variabel template kita tambahkan direktori pencarian yaitu template seperti ini. Oke, kemudian ini kita simpan. Baik, terus kemudian yang berikutnya, tadi kita sudah membuat database perkakas ya. Kemudian kita tadi sudah mendaftarkan folder templates di dalam pencarian file. Terus kemudian tadi kita juga sudah mencoba membuka aplikasi berbasis Django kita tadi ya. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan berikutnya adalah membuat tabel-tabel di dalam database yang tadi sudah kita siapkan. Atau dalam hal ini kita akan membuat dari model tabel ya, model dari tabel yang akan dipakai di dalam aplikasi kita. Oke, untuk itu nah, di dalam folder perkakas ini ya, di dalam folder perkakas ini terdapat sebuah file yang namanya models.py. Nah, di dalam folder ini ya, di dalam file models.py inilah kita dapat menentukan dari model atau tabel yang nanti akan dibuat di database yang tadi sudah kita tentukan. Oke, dari sini kita ketikkan aja ya. Jadi kita tambahkan Django kontribusi authentication models. Ya, jadi nanti untuk modelnya ini nanti dia akan dapat dapat diakses oleh user yang nanti kita daftarkan di dalam usernya aplikasi MyWeb ini. Kemudian kita butuh time zone ya. Time zone ini untuk zona waktu aja sih, zona waktu untuk mendapatkan yaitu waktu sekarang ya. Oke, untuk membuat model kita perlu membuat sebuah kelas ya. Di sini kita buat beberapa buah kelas ya, tapi untuk saat ini kita buat satu buah kelas saja, di mana setiap kelas ini nanti akan mewakili sebuah tabel begitu ya dalam pembuatan tabel. Oke, kita buat kelasnya namanya adalah peralatan seperti ini ya, dan dia merupakan turunan dari kelas model seperti ini ya. Oke, kita tambahkan dulu aja misalnya kategori ya, pilihan kategori di sini. Ini berupa tuples, jadi nanti kategorinya oke. Ini area 2 dimensi ya. Jadi di sini ada WD, kemudian di sini ada wording. Terus kemudian di sini ada L. Terus ada ya. Jadi di sini kita membuat sebuah pilihan nanti ya, choice ya, membuat choice yang namanya di sini nanti kategori ya. Jadi nanti ini akan dipakai di dalam pilihan di dalam tabel kategori. Oke, kemudian kita buat ini tabel yaitu kategori ya. Jadi untuk tabel kategori ini kita untuk tipenya
tipenya nanti adalah teks ya, tipenya teks. Terus di sini ya seperti ini. Ya, jadi untuk variabel kategori atau nanti yang akan mewakili menjadi tabel kategori ya, dia nanti di sini untuk fieldnya itu lebarnya adalah 2 ya, dimana untuk isiannya nanti diambil dari choice ya, choice-nya dipilih dari kategori choice di sini. Nah, di sini kalau kalian lihat di sini untuk kategori choice di sini terdapat sebuah data ya, data yang pertama ini nanti akan diambil sebagai isian dari ini, dari field kategori di sini. Ya, di sini kan max length-nya 2. Sementara di sini isiannya maksimal juga inputnya adalah 2 karakter di sini ya. Oke, kemudian kita lanjut, yaitu kita buat sebuah tabel dengan namanya adalah nama alat seperti ini. Ini dia model char field ya, dengan panjangnya nanti 50 ya. Nah, ini kita isikan keterangannya dia berupa nama peralatan. Ini nanti sekaligus akan menjadi teks yang menjadi field input ya. Jadi nanti munculnya nanti tulisannya nama peralatan seperti itu, walaupun nanti nama tabelnya nama alat seperti itu. Terus kemudian nama fieldnya ya, sorry. Kemudian di sini max length-nya kita isi aja misalnya 50, terus kemudian tidak boleh 0. Ya, seperti ini. Oke, jadi di tabel peralatan ini kita sudah punya 2 buah field ya, yaitu kategori dan nama alat ya. Oke, kemudian kita tambahkan lagi yaitu keterangan. Tipenya adalah text field ya. Text field sama char field ya kurang lebih sama aja, tapi text field ini bisa menampung karakter jauh lebih banyak ya. Oke, terus kemudian ada tabel field lagi namanya berat. Terus kemudian ada harga. Ini juga tipenya float. Harga. Terus kemudian jumlah. Tipenya integer. Terus kemudian ada tanggal input ya. Ini tipenya date time field ya. Ini keterangannya tanggal edit. Terus kemudian input defaultnya adalah berupa time zone ya. Ya, time zone waktu sekarang. Oke, terus kemudian untuk usernya itu sebagai foreign key dari tabel user ya, dari tabel user yang terdapat di aplikasi MyWeb. Di sini untuk foreign key dia berasal dari tabel user di sini ya. Terus kemudian eksekusi pada on delete-nya ini kita kasih model tidak melakukan apa-apa, do nothing. Seperti ini. Oke, terus kemudian di dalam kelas peralatan ini kita tambahkan lagi yaitu sebuah kelas yang namanya meta di sini.
Nah, kelas meta ini tujuannya adalah untuk mengurutkan data secara default itu sesuai dengan field apa. Jadi misalnya kita isikan orderingnya adalah ya berdasarkan tanggal input. Nah, di sini kenapa di sini digunakan tanda minus di sini? Itu adalah pengurutan itu secara descending ya, descending. Jadi waktu yang terbaru yang akan ditampilkan paling atas dan waktu yang terlama itu ditampilkan paling bawah seperti itu. Oke, terus kemudian untuk output ya, output standar dari kalau kita melakukan pencarian dari tabel ini ya, itu nanti outputnya adalah berupa nama alat. Nama alat di sini. Nanti kalau misalnya kita melakukan pencarian di dalam tabel peralatan ini. Ya. Oke, ini kemudian kita simpan ya perubahan pada file models.py ini. Oke, kemudian setelah ini kita perlu menggenerate, yaitu ini apa? Query ya, mengenerate query atau SQL untuk membuat tabel ini ke dalam database perkakas tadi ya. Jadi nanti, nah untuk mengenerate kita buka lagi aja dari terminal di sini. Ya, dari terminal di sini kita generate scriptnya ya, script untuk membuat tabelnya. Oke, pertama kita panggil yaitu managepy.migration. Ya, seperti ini. Nah, dia nanti akan mencari perubahan di dalam ini ya, mencari perubahan di dalam script ini, dan dia mendeteksi bahwa di model itu ada perubahan, dan di sini dia melihat ada perintah untuk membuat model peralatan ya, yang kita sudah deskripsikan tadi untuk scriptnya di file models.py ini. Nah, oke, di sini dia sudah membuat file ya. Itu ada, nanti kita bisa lihat di folder migration di sini ya. Nah, di sini Anda lihat di sini ada terbuat sebuah file yang namanya 001.initial.py di sini. Ya. Nah, di sini adalah field yang nanti akan di generate ya, tabel yang nanti akan di generate. Jadi contohnya di sini namanya peralatan, kemudian field-fieldnya tadi sesuai dengan yang kita sudah tuliskan tadi akan muncul seperti ini. Ya. Oke, ini adalah scriptnya yang nanti akan dieksekusi pada perintah migrate ya. Jadi kemudian kita migrasi ya, manage.py, kemudian kita ketik migrate seperti ini. Nah, dengan mengetik migrate ini nanti dia akan membuat tabelnya seperti itu. Oke, ini tabelnya sudah terbentuk ya, kita bisa cek. Tadi di perkakas ya. Nah, ini adalah tabel-tabelnya ya, baik yang di-generate oleh Django secara otomatis ataupun yang ini yang tadi kita deskripsikan ya. Jadi untuk perkakasnya di sini namanya nanti adalah tabel tadi tabel peralatan ya. Untuk tabel peralatan di sini namanya akan menjadi seperti ini. Perkakas underscore peralatan. Ya, objeknya ini perkakas peralatan ini. Ya, seperti ini. Oke, kita kembali ke Visual Studio. Ya, ini sudah terbuat ya. Nah, tapi kalau ini pun sudah terbuat ya, ini karena belum kita sambungkan dengan aplikasi di MyWeb.
Ini kalau misalnya nanti kita buka di site admin seperti ini, ya, dia untuk nama tabel peralatan itu belum muncul di sini, ya, belum muncul karena belum nyambung ke ini site administration ini. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah kita mengkaitkan. Tadi adalah tabel peralatan yang sudah kita buat dengan site admin tadi, ya, agar nanti kita bisa mengelola data di dalam tabel peralatan itu melalui site admin tersebut. Oke, sekarang kita buka, setelah dari model sini kita buka admin.py yang ada di sini. Oke, kita import dulu dari model, import peralatan. Oke, kemudian dengan menggunakan perintah add admin .register, kita daftarkan yaitu tadi model peralatan ke site admin, ya. Nah, di sini kita buat sebuah kelas juga yang namanya peralatan admin. Ini nanti kalau kita ingin mengkustomisasi tampilan dari tabel peralatan tersebut di site admin, ya. Tapi kalau tidak, ya Anda sebenarnya cukup meregister ini aja, add admin register peralatan, seperti ini aja cukup untuk menampilkan tabel peralatan di site admin tadi. Oke, kita tambahkan aja di sini sebuah kelas, ya, nanti untuk kita gunakan nanti di ini untuk kustomisasi tampilan di site admin, ya. Untuk sementara kita pas dulu. Pas ini artinya adalah kita nggak melakukan perubahan apa-apa, ya. Kita hanya menyiapkan sebuah kelasnya saja, tapi belum melakukan perubahan. Oke, kemudian kita simpan. Kemudian kita coba refresh, kira-kira sudah muncul atau nah. Anda lihat di sini sekarang untuk database PerKK sudah muncul dan di dalamnya terdapat sebuah tabel yang namanya peralatan, ya, di sini. Nah, ini kalau kita klik di peralatan ini, kemudian kita klik ini add peralatan ini. Nah, nanti akan muncul input, ya, untuk input data, form untuk input data. Dari kategori kita bisa lihat di sini ada pilihan woodworking, electronic, metalworking seperti ini, ya. Ini kan seperti dengan apa yang tadi sudah kita buat di dalam ini file models.py di sini, ya. Kategorinya kan berdasarkan ini, ya, seperti ini. Nah, kita pilih woodworking. Terus kemudian misalnya nama peralatannya adalah bor gitu, ya, bor Makita. Keterangan bor ini sangat kuat untuk menembus pertahanan, berarti yang paling kuat, ya. Beratnya misalnya, ya, sini aja, harganya 1 juta, jumlah tersedia misalnya 10. Nah, ini tanggal editnya tanggal sekarang, usernya yang isi dari admin, ya. Nanti kalau Anda mau nambahkan user bisa dari menu user yang ada di sini. Kemudian kita bisa save, ya, atau save and add annotator. Misalnya kita save aja, ya. Nanti di sini akan muncul, ya, yaitu data yang tadi sudah kita masukkan, ya, seperti ini. Peralatan, ya, ini. Oke, ini adalah tampilan default di site admin, ya, sebelum kita melakukan perubahan. Nah, sekarang kita coba lakukan sedikit perubahan agar tampilan di site admin ini menjadi agak berbeda, begitu, ya. Oke, kemudian kok tak tutup buka deh. Ini tak hapus saja. Ya, kemudian berikutnya, ya,
kita tadi melakukan perubahan di set admin di sini ya. Jadi di file admin ini untuk melakukan perubahan di set adminnya. Oke, tadi kan kita isinya hanya pas saja. Sekarang kita coba ya, kita coba untuk melakukan perubahan. Nah, di sini ada beberapa kata kunci yang bisa dipakai. Mulai dari yang pertama itu adalah list display. Ya. List display ini adalah untuk menampilkan field mana saja nanti yang akan ditampilkan. Mulai dari misalnya kita isi aja nama alat, kemudian kita berikutnya apa? Kategori, kemudian kita ada harga, berat, terus apa ya? Keterangan, tanggal input, user. Oke, ini sudah. Kemudian list filter ya, list filter ya. Jadi ini untuk menambahkan filter ya, terdapat alat atau filter tertentu yang kita pilih. Mulai dari di sini ada nama alat, kemudian kemudian kita tambahkan sebuah search field. Jadi untuk search field ini nanti bisa melakukan pencarian berdasarkan dari field yang kita pilih di sini. Mulai dari mungkin nama alat, kemudian bisa berdasarkan kategori atau berdasarkan dari users seperti ini. Oke, ini kemudian kita simpan ya, kita simpan. Oke, kemudian kita coba refresh ya. Ini tadi tampilannya seperti ini, kita refresh. Nah, sekarang tampilannya berubah ya. Jadi Anda lihat tampilannya sekarang menjadi seperti ini ya. Di sini juga ada ini ya. Ini searchingnya, coba ini user. Nah, ini filternya nanti di sini. Search fieldnya tadi select peralatan to change. Oke, ini masih salah, ini kurang huruf S. Kita refresh lagi. Nah, sekarang search-nya sudah muncul ya. Nah, kustomisasi ini itu bisa macam-macam ya, tapi secara sederhana untuk kustomisasi untuk tampilan ya dari tabel ataupun dari aplikasi perkakas kita ini, nanti kita bisa set di bagian set admin ini ya. Untuk bagaimana kita menampilkan data itu di set admin itu seperti apa, kita bisa kustomisasi di dalam file admin.py di sini. Ya, seperti ini. Baik, mungkin itu dulu ya. Jadi di sini kita sudah melihat bagaimana tadi kita membuat project menggunakan framework Django ya. Mulai dari menyiapkan instalasi Django frameworknya, kemudian menambahkan aplikasi yaitu perkakas, kemudian mendefinisikan model atau tabel-tabel di dalam database yang kita pilih. Terus kemudian di sini tadi kita juga sudah mencoba untuk mengkustomisasi tampilan di dalam site admin dari aplikasi yang kita miliki tadi ya. Nah, untuk minggu depan itu nanti kita akan mencoba untuk membuat halaman atau aplikasi untuk CRUD ya, yang tidak memanfaatkan site admin. Jadi kalau site admin ini, kalau misalnya Anda ingin membuat aplikasi yang sifatnya aplikasi CRUD gitu ya, aplikasi CRUD pada
tabel dan database yang ada secara cepat. Seperti itu Anda bisa menggunakan site admin ini. Oke, itu dulu yang bisa saya jelaskan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya.